Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama di Masjid Babu Salam dalam rangka untuk melaksanakan salat fardu Jumat. Selanjutnya salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah Jumat kita pada hari ini adalah menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu di atas mimbar ini khatib berwasiat terhadap diri pribadi khatib sendiri dan kepada sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan akhir dilaksanakannya ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 1 April 2022. Kita sudah berada di tanggal 29 Sya'ban 1433 Hijriah.
jikalau nanti sore atau nanti malam diumumkan bahwasannya besok hari Sabtu jatuhnya 1 Ramadan 1443 Hijriah, maka nanti malam kita sudah mulai melaksanakan sholat tarawih. Namun jikalau besok malam diumumkan jatuhnya 1 Ramadan, maka kita mulai melaksanakan ibadah puasa pada hari Ahad tanggal 3 April 2022. Namun Muhammadiyah melalui Dewan Tarjihnya sudah menetapkan bahwasannya jatuhnya 1 Ramadan yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 April tahun 2022. Maka Muhammadiyah malam ini menyatakan sudah mulai melaksanakan salat sunat tarawih. Ada beberapa sebagian saudara kita yang tahun ini tidak mau mengikuti kebijakan pemerintah disebabkan banyaknya kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang mencederai hati umat Islam. Dari mulai suara azan yang diserupakan dengan gonggongan anjing, kemudian logo lambang halal sekarang pun sudah diganti, MUI sudah dibekukan, maka sebagian masyarakat Indonesia tidak lagi mau mengikuti pemerintah untuk penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Kepada jemaah salat Jumat, di antara dua hal ini mari kita ambil ijtihad. Kita beristihad. Kita mau ikut yang mana? Yang satu sudah menetapkan besok, yang satu lagi menetapkan hari Ahad. Namun terkadang kebijakannya banyak mencederai umat Islam. Tinggal tergantung ijtihad kita masing-masing. Apakah kita akan mulai melaksanakan besok puasa 1 Ramadan ataukah hari Ahad? Tinggal tergantung kepada ijtihad kita masing-masing. Karena metode yang digunakan untuk menentukan 1 Ramadan itu dua-duanya benar. Pemerintah menggunakan metode yang namanya ru'yatul hilal, dan Muhammadiyah menentukan awal Ramadan dengan metode hisab. Ada 3 metode dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Yang pertama metode ru'yatul hilal, dengan melihat bulan seperti tampak bulan sabit. Kemudian metode hisab, menghitung peredaran bulan dan peredaran matahari. Dan yang ketiga namanya metode istikmal, menyempurnakan bilangan bulan. Oleh karena itu janganlah kita dengan adanya perbedaan pendapat ini menyebabkan kita menjadi berpecah belah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nanti di penghujung akhir bulan Sya'ban ketika terbenam matahari, kita ucapkanlah marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Itu sebaik ucapan kita bergembira, kita senang, kita suka dengan datangnya atau masuknya bulan suci Ramadan. Nabi menjanjikan kepada orang-orang yang beriman ketika datang bulan Ramadan, ia senang, ia gembira. Nabi bersabda, "Man fariha fi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadu 'ala niran." Barang siapa yang bergembira, barang siapa yang senang dengan datangnya atau masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan tubuhnya untuk disentuh azab api neraka. Gembira kita menyambut tamu yang mulia yaitu Ramadan. Kita orang-orang beriman adalah ahlul bait, dan Ramadan itu tamu kita. Agar tamu yang datang ke rumah kita senang dengan perlakuan ahlul bait, maka dijamu tamu itu dengan sebaik-baiknya, agar nanti setelah dia meninggalkan rumah kita, dia meninggalkan kesan yang baik datang ke rumah kita.
Dan tamu yang sebentar lagi akan datang kepada kita adalah bulan suci Ramadan. Maka sambutlah tamu itu dengan sebaik-baiknya, dengan di dalamnya kita mengisi dengan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita masuk kepada bulan suci Ramadan, jangan sampai ada dosa yang berkaitan dengan hablum minan nas belum kita bereskan. Karena nanti amal ibadah puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita memasuki bulan yang suci, ditujukan ibadah kita kepada yang Maha Suci, namun orangnya belum suci memasuki bulan itu. Suci bagaimana maksudnya? Suci dosa yang berkaitan dengan hablum minan nas. Maka salah satu ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam surah Al-Imran ayat 134 adalah wal afina 'anil nas. Itulah mereka yang mau memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada dirinya. Kita sebagai seorang anak, kita pasti punya salah kepada kedua orang tua kita. Maka sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Kalau itu tidak kita lakukan, tidak akan diterima amal ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu doa malaikat Jibril. Ketika Nabi akan menaiki mimbar di akhir bulan Sa'ban salat Jumat, menaiki tangga yang pertama Nabi mengucapkan amin. Menaiki tangga yang kedua Nabi mengucapkan amin. Menaiki tangga yang ketiga juga Nabi mengucapkan amin. Setelah selesai salat Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah gerangan? Mengapa tadi pada saat engkau menaiki tangga yang pertama, kedua, ketiga engkau mengucapkan amin?" Apa jawab Rasulullah? "Telah datang malaikat Jibril kepada aku dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku mengaminkan doa malaikat Jibril tersebut." Apakah doanya Rasulullah? Doa malaikat Jibril tersebut adalah yang pertama, "Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka aku mengucapkan amin." Anak yang durhaka itu bukan hanya anak yang membentak, melawan, membantah perintah orang tua. Termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tua adalah yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Minimal 5 kali sehari kita mendoakan orang tua kita. Siapa di antara kita sebagai anak 5 kali sehari kita tidak pernah mendoakan orang tua kita? Minimal kita dicap sebagai anak yang durhaka. Juga anak yang durhaka itu adalah anak yang ketika dia berbuat salah kepada kedua orang tuanya, tetapi dia tidak mau meminta maaf kepada kedua orang tuanya, maka amal ibadah puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia masih tersangkut dosa yang berkaitan dengan hablum minan nas. Ternyata lebih sulit dosa kepada manusia ketimbang kita berdosa kepada Allah. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita beristighfar, taubat nasuha, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Tapi dosa yang berkaitan dengan sama manusia, sebelum kita meminta maaf kepada orang yang telah kita aniaya, kita zalimi, kita sakiti, Allah belum memaafkan dosa dan kesalahan kita. Apa doa malaikat Jibril yang kedua? "Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya, maka aku mengucapkan amin." Dalam konsep Islam, laki-laki itulah pemimpin atas kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka perintahkanlah istri kita, kumpulkan keluarga kita di akhir bulan Sa'ban ini kalau belum, untuk saling bermaaf-maafan antara anak dengan orang tua, istri dengan suami, agar nanti kita masuk bulan Ramadan kita enggak punya lagi dosa
yang berkaitan dengan hablum minan nas. Dan terakhir, doa malaikat Jibril yang diaminkan Nabi adalah, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah puasanya orang-orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Maka aku mengucapkan amin. Berapa banyak kita lihat saudara bersaudara, ipar beripar, abang dengan adik, menantu dengan mertua, diputuskan hubungan tali silaturahim hanya gara-gara masalah warisan. Apabila dia berpuasa dan dia tidak belum minta maaf kepada orang yang dia putuskan silaturahimnya itu, maka amal ibadah puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang mengganjal dirinya, nanti di akhirat tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'un rahimun. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Maka biasanya di penghujung akhir bulan Sya'ban kita adakan acara saling bermaaf-maafan dengan teman kerja, dengan teman wirid, dengan jemaah masjid, dengan jiran tetangga, sanak famili, saudara, semua kita saling untuk bermaaf-maafan. Untuk apa tujuannya? Agar kita masuk bulan yang suci, ditujukan ibadah kepada yang maha suci. Orangnya yang memasuk itu juga sudah dalam keadaan bersih dan suci daripada dosa dan kesalahan kepada sesama manusia. Barulah kita berniat untuk bersemangat di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah puasa di siang hari, melaksanakan salat tarawih di malam hari, berniat 1 bulan ini untuk menghatamkan Quran, berniat untuk istiqomah salat berjamaah, tidak akan tinggal selama sebulan berjamaah di masjid, berniat untuk memberi bukaan puasa setiap hari kepada orang yang berpuasa. Jangan nunggu giliran ada jadwal. Setiap hari kita berniat, ya Allah, lapangkanlah rezekiku ya Allah. Aku ingin berinfak, bersedekah makanan untuk bukaan orang berpuasa setiap hari. 1 butir kurma yang kita berikan kepada orang yang berbuka puasa itu mampu menjadi benteng atau tameng untuk diri kita untuk tidak disentuh azab api neraka. 1 biji kurma. Bagaimana 1 bungkus? Bagaimana 1 kilo? Bagaimana 1 kotak? Sulaiman Ar-Raji orang terkaya di Arab Saudi, dia sedekahkan 1 kebun kurmanya untuk berbuka puasa bagi jemaah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Berapalah nilai pahala yang Allah berikan kepadanya. 1 kebun kurmanya dia infakkan untuk 1 bulan orang berbuka puasa di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Berniat kita untuk meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan tahun ini, karena belum tentu kita akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga kiranya bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Khali hadza fastaghfirul 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana
محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين وارض اللهم عن خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتبع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم ولا نعم يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة